Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai pemberian tunjangan karyawan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran dari bab kali ini, yaitu memberikan pemahaman mengenai pengertian dan jenis-jenis tunjangan karyawan serta peran pentingnya dalam struktur kompensasi perusahaan. Materi ini juga menjelaskan bagaimana tunjangan dapat menarik dan mempertahankan talenta, meningkatkan kepuasan serta loyalitas karyawan, dan memotivasi mereka untuk meningkatkan produktivitas kerja. Lalu, berikut ini merupakan penjabaran mengenai poin-poin pentingnya tunjangan dalam kompensasi karyawan. Yang pertama yaitu menarik dan mempertahankan talenta. Tunjangan yang kompetitif memainkan peran penting dalam menarik calon karyawan yang berkualitas. Dalam proses rekrutmen, calon karyawan seringkali tidak hanya mempertimbangkan gaji pokok, tetapi juga manfaat tambahan seperti asuransi kesehatan, program pensiun, atau tunjangan transportasi. Selain itu, tunjangan yang memadai juga dapat membantu perusahaan mempertahankan talenta yang ada. Karyawan yang merasa kebutuhan dan kesejahteraannya terpenuhi melalui tunjangan akan cenderung lebih setia kepada perusahaan dan tidak mudah tergoda oleh tawaran dari perusahaan lain. Lalu yang kedua, meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Tunjangan yang baik dapat meningkatkan tingkat kepuasan karyawan terhadap pekerjaan mereka. Karyawan yang merasa dihargai oleh perusahaan cenderung memiliki rasa keterikatan emosional yang lebih tinggi, yang berujung pada loyalitas yang lebih besar. Dengan loyalitas yang tinggi, tingkat turnover karyawan bisa ditekan, sehingga perusahaan dapat menghemat biaya yang berhubungan dengan perekrutan dan pelatihan karyawan baru. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas. Manfaat tunjangan dalam hal produktivitas sangat signifikan. Misalnya, tunjangan kesehatan membantu menjaga kesehatan fisik dan mental karyawan yang memungkinkan mereka untuk bekerja lebih efektif dan fokus pada tugas mereka. Selain itu, tunjangan pendidikan atau pelatihan dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kerja mereka. Tunjangan lainnya seperti tunjangan makan atau transportasi juga dapat mengurangi beban finansial karyawan, sehingga mereka dapat bekerja tanpa banyak gangguan eksternal. Yang keempat yaitu dukungan kesehatan dan kesejahteraan. Dukungan kesehatan melalui tunjangan asuransi kesehatan, tunjangan rawat jalan, atau program kesehatan mental menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap kondisi fisik dan mental karyawannya. Ini dapat mengurangi tingkat absensi dan membantu menciptakan suasana kerja yang lebih sehat. Selain itu, tunjangan kesejahteraan seperti cuti berbayar atau program keseimbangan kerja hidup dapat mengurangi tingkat stres dan membantu karyawan menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional mereka. Lalu yang terakhir yaitu penciptaan lingkungan kerja yang positif. Lingkungan kerja yang positif seringkali dimulai dan bagaimana perusahaan memperlakukan karyawannya. Dengan memberi tunjangan yang memadai dan relevan dengan kebutuhan karyawan, perusahaan dapat menciptakan budaya kerja yang inklusif dan suportif. Karyawan yang merasa dihargai dan diperhatikan cenderung lebih terlibat dalam pekerjaan mereka dan bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Ini pada akhirnya menciptakan suasana kerja yang menyenangkan dan kondusif untuk pertumbuhan bersama. Selanjutnya, manfaat yang diwajibkan oleh undang-undang. Terdapat 5 manfaat yang diwajibkan oleh undang-undang. Yang pertama, jaminan sosial. Ini adalah program perlindungan yang memberikan kepastian penghasilan bagi pekerja atau keluarganya jika terjadi risiko sosial seperti kecelakaan kerja, pensiun, kematian, atau hari tua. Yang kedua, asuransi pengangguran. Ini adalah program yang memberikan tunjangan atau bantuan keuangan sementara kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan bukan karena kesalahan mereka sendiri, seperti PHK massal atau kebangkrutan perusahaan. Yang ketiga, kompensasi pekerja. Ini adalah bentuk perlindungan yang memberikan ganti rugi kepada pekerja yang mengalami cedera, kecelakaan, atau penyakit akibat pekerjaan. Yang keempat, cuti keluarga dan medis tidak dibayar. Ini adalah hak bagi pekerja untuk mengambil cuti tanpa bayaran untuk merawat anggota keluarganya yang sakit, kelahiran anak, atau kondisi medis serius pribadi. Yang kelima, manfaat layanan kesehatan. Ini adalah akses terhadap layanan kesehatan yang disediakan atau diwajibkan oleh pemerintah untuk menjamin kesehatan pekerja dan keluarganya. Di luar dari manfaat yang diwajibkan oleh undang-undang tadi, terdapat program manfaat opsional yaitu cuti berbayar. Ini adalah jenis cuti yang diberikan kepada karyawan dengan tetap menerima gaji, tetapi bukan bagian dari cuti wajib yang diatur oleh hukum. Manfaat ini biasanya disediakan oleh perusahaan sebagai insentif tambahan untuk menarik dan mempertahankan karyawan. Selanjutnya ada asuransi kelompok. Deskripsi dari asuransi kelompok adalah jenis asuransi yang menawarkan perlindungan kepada sekelompok orang yang memiliki kesamaan, biasanya melalui hubungan kerja atau keanggotaan dalam suatu organisasi. Asuransi ini biasanya mencakup asuransi kesehatan jiwa dan disabilitas.
Undang-undang yang mengatur asuransi kelompok adalah COBRA, adalah undang-undang yang membantu orang untuk melanjutkan asuransi kesehatan karyawan mereka jika mereka kehilangannya. COBRA adalah jaring pengaman asuransi kesehatan. Selanjutnya ada rencana pensiun. Rencana pensiun biasanya melibatkan pengumpulan dana secara bertahap selama masa kerja aktif seseorang. Dana ini kemudian dikelola dan diinvestasikan oleh lembaga tertentu seperti perusahaan asuransi atau lembaga keuangan. Untuk memastikan pertumbuhan nilai dana hingga saat pensiun, ketika peserta pensiun, mereka akan menerima pembayaran dari dana tersebut sebagai sumber pendapatan. Lalu ada jenis-jenis rencana pensiun. Jenis-jenis rencana pensiun mencakup yang pertama ada rencana pensiun manfaat pasti. Rencana yang memberikan Anda pembayaran rutin, biasanya bulanan, risiko ditanggung pemberi kerja. Yang kedua ada rencana iuran pasti, mengizinkan karyawan atau memberi kerja untuk menyetor dana ke rekening pensiun individu. Besaran manfaat yang diterima peserta tergantung pada jumlah kontribusi dan hasil investasi. Risiko ditanggung oleh peserta. Lalu ada persyaratan pemerintah untuk pemberian vesting dan komunikasi. Undang-Undang Keamanan Pendapatan Pensiun Karyawan menjamin karyawan bahwa mereka menjadi peserta dalam program pensiun dari bekerja dalam jumlah tahun tertentu. Mereka mendapatkan hak atau pensiun pada saat usia pensiun. Hak-hak ini disebut hak vesting. Karyawan yang kontribusinya telah divesting maka telah memenuhi syarat untuk menerima pensiun pada saat usia pensiun. Lalu yang selanjutnya adalah upaya memenuhi keinginan dan kebutuhan karyawan. Yang pertama, fasilitas dan kemudahan di tempat kerja. Perusahaan menyediakan fasilitas penunjang seperti ruang istirahat, pantry, akses wifi, hingga area kerja yang bersih dan tertata. Fasilitas ini dirancang agar karyawan merasa nyaman, betah, dan lebih produktif selama bekerja. Lalu yang kedua, manfaat finansial dan pendidikan. Selain gaji pokok, perusahaan memberikan tunjangan tambahan, bonus kinerja, dan bantuan biaya pendidikan atau pelatihan. Hal ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan profesional sekaligus meningkatkan kesejahteraan finansial karyawan. Yang ketiga, lingkungan kerja yang nyaman dan fleksibel. Perusahaan menciptakan budaya kerja yang terbuka dan mendukung komunikasi dua arah. Sistem kerja fleksibel seperti kerja hybrid dan penyesuaian jam kerja juga diterapkan agar karyawan bisa bekerja secara lebih seimbang dan efisien. Yang keempat, penghargaan dan insentif khusus. Karyawan yang berprestasi diberikan penghargaan berupa insentif, sertifikat, atau bahkan peluang kenaikan jabatan. Bentuk apresiasi ini bertujuan untuk memotivasi dan menunjukkan bahwa setiap kontribusi dihargai. Lalu yang terakhir, yaitu meningkatkan keseimbangan hidup dan kerja atau biasa disebut work-life balance. Merupakan perusahaan mendorong karyawan untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dukungan ini berupa kebijakan cuti yang fleksibel, program kesehatan mental, atau kegiatan sosial yang mempererat hubungan antar karyawan. Lalu di sini, cara memilih isi paket tunjangan karyawan. Yang pertama, menentukan tujuan organisasi. Tetapkan tujuan paket tunjangan seperti mengontrol biaya, meningkatkan kesejahteraan, dan mempertahankan karyawan. Lalu yang kedua, memahami harapan dan nilai karyawan. Sesuaikan tunjangan dengan kebutuhan karyawan berdasarkan faktor seperti usia, jenis kelamin, dan status keluarga. Lalu yang ketiga, menganalisis tunjangan perusahaan lain. Bandingkan paket tunjangan dengan pesaing menggunakan data survei atau informasi dari lembaga tenaga kerja. Lalu yang keempat, menawarkan fleksibilitas dengan rencana cafeteria style, yaitu memberikan karyawan pilihan untuk memilih tunjangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu yang terakhir, yaitu mengontrol dan mengelola biaya, yaitu dengan cara menggunakan data dan strategi efisiensi untuk mengurangi biaya tanpa mengurangi manfaat bagi karyawan. Materi selanjutnya itu ada persyaratan hukum untuk tunjangan karyawan. Beberapa tunjangan karyawan diwajibkan oleh hukum yang meningkatkan biaya kompensasi. Untuk mengendalikan biaya, organisasi dapat mengatur struktur tenaga kerja dengan memilih lembur, mempekerjakan pekerja paruh waktu, atau menggunakan kontraktor independen. Namun, pilihan ini dibatasi oleh hukum seperti Fair Labor Standard Act yang mewajibkan upah lembur dan aturan IRS atau Internal Revenue Service yang membatasi definisi kontraktor independen. Lalu ada perlakuan pajak atas manfaat.
IRS memberikan perlakuan pajak yang lebih menguntungkan untuk tunjangan pensiun yang memenuhi syarat. Manfaatnya mencakup potongan pajak bagi karyawan, kontribusi pemberi kerja yang bebas pajak, dan penghasilan bebas pajak dalam dana pensiun. Nah, agar memenuhi syarat, program harus mematuhi aturan vesting dan non-diskriminasi yang memastikan manfaat tidak hanya untuk karyawan berpenghasilan tinggi. Organisasi disarankan berkonsultasi dengan ahli untuk memastikan kepatuhan. Selanjutnya, persyaratan hukum untuk tunjangan karyawan yang kedua itu ada Undang-Undang Anti-Diskriminasi. Undang-Undang Anti-Diskriminasi menjamin kesetaraan dalam kebijakan tunjangan termasuk adil berdasarkan gender dan usia. ADEA melindungi pekerja di atas 40 tahun dari pembatasan tunjangan dan pensiun dini paksa. Undang-Undang Perlindungan Tunjangan Pekerja Lanjut Usia mengatur bahwa pengabaian klaim ADEA harus sukarela dan disertai kompensasi. Sementara itu, ADA memastikan pekerja disabilitas mendapatkan akses yang setara ke asuransi kesehatan tanpa diskriminasi. Lalu, persyaratan hukum untuk tunjangan karyawan yang ketiga itu ada persyaratan akuntansi. Nah, laporan keuangan itu harus mengikuti standar FACB untuk transparansi dan perbandingan. Perusahaan itu wajib menyisihkan dana untuk tunjangan pensiun, bukan menggunakan sistem pay as you go. Dana ini dicatat sebagai kewajiban yang dapat menurunkan pendapatan tahunan. Karena meningkatnya biaya manfaat, banyak perusahaan mengurangi tunjangan pensiun bagi pensiunan. Sebuah organisasi harus mengkomunikasikan informasi tunjangan kepada karyawan, sehingga mereka akan menghargai nilai tunjangan mereka. Hal ini penting agar tunjangan dapat mencapai tujuannya, yaitu menarik, memotivasi, dan mempertahankan karyawan. Apabila karyawan tertarik dengan tunjangan mereka, dan mereka membutuhkan banyak informasi terperinci untuk memanfaatkan tunjangan seperti asuransi kesehatan. Banyak pilihan untuk menyampaikan informasi tentang benefit. Untuk meningkatkan kemungkinan karyawan menerima dan memahami pesan-pesan tersebut, pemberi kerja dapat mengkombinasikan beberapa media seperti sisipan dalam gaji, pertemuan tanya jawab, pesan teks melalui email, pelatihan pensiun atau kesehatan, program pelatihan, dan masih banyak lagi. Investasi kreativitas dalam komunikasi kepada karyawan dapat memberikan hasil yang besar dalam bentuk karyawan yang berkomitmen dan puas. Oke, kira-kira gimana materi yang disampaikan? Aku bantu rangkumin ya. Tunjangan karyawan adalah bentuk kompensasi tambahan selain gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan, motivasi, dan loyalitas mereka dengan memberikan tunjangan yang sesuai. Perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi turnover karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. Namun, perusahaan juga perlu mempertimbangkan kondisi finansial agar tunjangan yang diberikan itu tetap berkelanjutan dan tidak membebani keuangan perusahaan.